Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di MPLS Media. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik dan check it out. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu kontrol panel hosting. Apa sih kontrol panel hosting itu? Tapi sebelum kita mengenal kontrol panel hosting, yang pertama kita harus mengenal apa itu hosting. Jadi hosting di sini itu adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website disimpan serta dapat diakses dan dikelola oleh internet. Jadi saya kasih contoh. Saya ingin punya website nama saya sendiri.com. Saya kasih contoh nama saya.com. Saya punya beberapa file di situ. Tapi untuk membuat suatu website itu saya harus punya hosting dulu. Gitu. Ingat-ingat, jika kalian ingin mempunyai suatu website, kalian harus mempunyai hosting terlebih dahulu. Data atau file yang bisa kita simpan itu berupa video, gambar, email, script, aplikasi, dan juga database. Lalu kontrol panel hosting itu apa? Dijelaskan bahwa kontrol panel hosting itu merupakan program atau software yang disediakan oleh penyedia web hosting yang berfungsi untuk mengoperasikan, mengatur, menjalankan, dan mengelola segala fasilitas yang ada di web hosting milik kalian. Lalu apa fungsi utama kontrol panel hosting? Ya, yang pertama adalah pasti pengaturan, registrasi, dan transfer nama domain. Melakukan proses transfer atau pemindahan domain dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti contoh, transfer nama domain itu dilakukan dengan internet untuk membuat server kita atau salah satu server yang kita punya akan jauh lebih bagus. Seperti server 2 lebih bagus daripada server 1, maka saya mau mentransfer atau saya akan mentransfer server 2 ke server 1. Jadilah server 1 akan lebih bagus daripada server yang digunakan sebelumnya. Fungsi yang kedua adalah penginstalan aplikasi. Jelas di sini kontrol panel hosting dapat melakukan pemasangan script aplikasi dari pihak ketiga, misalnya WordPress, Joomla, Drupal, dan lain sebagainya. Ingat, dari pihak ketiga. Yang ketiga adalah pengelolaan email address. Nah, di kontrol panel hosting ini kita itu dapat mengatur email pribadi berdasarkan nama domain yang dimiliki. Seperti contoh, kita dapat membuat email dengan nama kita dan hosting kita atau nama domain kita dengan password sesuai yang kita kehendaki. Ketika kita membutuhkan suatu aplikasi email ini berada di hosting, email kita sudah dipasang. Yang keempat adalah pengecekan statistik pengunjung website. Ini berguna untuk melihat jumlah statistik. Dari pengunjung yang datang ke halaman website yang sedang kita kelola. Website yang kita kelola itu bisa dilihat dari statistiknya, baik itu dari umur, gender, lokasi, bahkan dari mana suatu website kita diakses. Yang selanjutnya yaitu adalah backup data. Tentunya ini berkaitan dengan keamanan sistem dan pengaturan database. Kita nggak mungkin kan naruh di hosting tanpa adanya pengamanan. Terus kita juga nggak mungkin kan kita mau pindah hosting tapi data kita tetap nggak bisa di backup. Nah, ini keutamaan yang paling bermanfaat sebenarnya. Kita dapat membackup, intinya apa? Kita dapat mengambil data kita dari hosting yang sebelumnya untuk dipindah ke hosting baru.
Yang keenam adalah monitor performa server. Nah, yang pertama adalah mengontrol status jaringan, itu udah jelas. Yang kedua, melakukan perubahan pengaturan dari publik ke privat, menetapkan preferensi atau berbagi file dan komputer. Ini biasanya di sharing file, gambar, video, dan lain sebagainya. Terus yang keempat adalah melakukan konfigurasi sambungan internet. Jika kita merasa bahwa website atau hosting kita itu lemot, kita bisa melakukan konfigurasi sambungan internet. Nah, setelah kita mengenal beberapa fungsinya, terus kita juga tahu apa itu hosting, apa itu kontrol panel hosting. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya sudah tahu kalau website itu pasti ada penyimpanannya, pasti ada yang namanya nama domain. Jadi bagaimana tentang kontrol panel hosting? Apakah kalian tertarik dengan kontrol panel hosting? Silahkan kalian komen di kolom komentar. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya, dan salam berbagi ilmu.